Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Berapa banyak orang yang kita tindas atas nama tugas? Berapa kali keadilan kita langgar atas nama jabatan? Berapa sering kebenaran kita lakukan atas nama wewenang? Tidak cukupkah teladan orang Nazaret itu menanggalkan kekuasaan dan kalahnya demi keselamatan orang lain? Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang dosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria meninggalkan segalanya hanya untuk mendampingi anaknya, meninggalkan segalanya demi menjumpai putranya yang menderita. Apakah kita meneladani Maria sebagai orang tua, mendampingi, mengasuh, dan mengasihi anak-anak kita, menerima mereka apapun keadaannya, atau mementingkan diri sendiri, karir, pekerjaan, dan penampilan kita daripada anak sendiri, membesarkan mereka dengan uang, harta, ketidakpedulian, dan pemaksaan surga, sambil menghakimi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang dosa. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Tidak jauh dari mereka, lewatlah seorang dari Kirene. Hai orang itu, hei kau, kemari, angkat salib. Orang ini dalam susahnya masih juga merebutkan orang lain. Yesus, kenapa tidak kau pikul sendiri salibmu?
Jika bukan karena para serigala ini memaksaku, aku mau membantumu. Menolong orang lain sering kita terima sebagai beban. Kita lakukan karena terpaksa. Kita berbuat baik hanya pada mereka yang baik kepada kita. Hanya kepada mereka yang kita kenal, kita berbuat baik. Membantu menyumbang hanya karena dikenal, dipandang, disegani, dihormati, bahkan demi upah dan imbalan, demi simpati dan penghargaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ayo jalan! 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 Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Hei, kembali! Hanya inilah yang mampu aku lakukan. Hei kau! Menolong dari kekurangan, menolong dari kerelaan, menolong karena ingin menolong. Itulah teladan yang diberikan oleh Veronica. Tidak perlu pertimbangan panjang untuk melihat siapa yang butuh pertolongan. Namun seringkali pertimbangannya sangat panjang untuk memutuskan pertolongan apa yang harus diberikan. Itu yang sering kita lakukan, sehingga sering salah kaprah. Memberikan materi saat perhatian yang dibutuhkan, memberikan saran kepada yang nyata yang diinginkan, membangun fisik ketika manusia terabaikan. Kita lupa bahwa kerelaan kita menolong nilainya melampaui apapun bentuk pertolongan kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ayo jalan! Jalan! Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kita tidak bisa berlama-lama. Tidak cukup orang ini membantumu. Ayo! Kita sudah cukup jauh. Bentar lagi kita tiba. Jangan menambah berat tugas kami. Tidakkah kalian lihat istirahat? Berikan dia sedikit kesempatan untuk beristirahat. Bangun dari kejatuhan dan kelemahan membutuhkan keberanian dan kesungguhan. Namun menolong orang yang jatuh butuh keberanian serta ketulusan. Seringkali kita menolong dan berkarya bukan karena ketulusan, tapi karena tidak ingin kalah pamor dari orang lain. Dan ketika membangun benteng-benteng persaingan antar pribadi, antar kelompok demi kebanggaan semua, gereja dan masyarakat kita akhirnya dipenuhi dengan pribadi dan kelompok yang saling mengalahkan. Apakah memuji Tuhan menjadi sarana persaingan antar kelompok dan pribadi? Apakah menjatuhkan orang dan kelompok lain adalah cara baru kita berdoa? Menghancurkan kecenderungan untuk menyaingi dan mengalahkan pihak lain adalah salah satu cara bangkit dari kelemahan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menekan tangannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Jalan! Ayo jalan! Jalan! Jalan!
Perhentian ke-8. Proses menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu